Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa wa Rasulih Mujtaba wa Habibi Bertautu Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa jami' mu'allimina wa masyayikhina wa asatidatina khususun mu'allif hadal kitab nafa'anallahu ta'ala fi ulumihi darain Summa al-fatihata ila jami' ahli maqabili hadil qawli khususun muassis hadal masjid Allah ta'ala syabdil maghfirati wa rahmah Syai'ulillahi lahumul fatihah A'udzu billahi minasyaitonir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita niatin Fatihah kedua buat saudara-saudara kita di Palestina. Mudah-mudahan Fatihah ini menjadi senjata kemenangan buat kaum muslimin seluruh dunia khususnya Palestina. Mudah-mudahan senjata doa ini menjadikan wasilah bom-bom menghancurkan orang Yahudi sesuai dengan hadis Nabi, doa silahul mukminin. Doa itu senjatanya orang mukmin. Mohon keikhlasannya kita sama-sama baca Fatihah. Al-Fatihah khususan ikhwanina mujahidin wa ikhwanina fi Palestin fi buldanil alam islamnya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami Muhammadun sayyidul kaunaini wa thaqalain wal fariqaini min urbi wa min ajami ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami nabiyuna al-amiru an-nahyu fala ahad abara fi qawlin la minhu wala na'am ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlin minal ahwali muqtahami ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'al huda amma ba'du. Qala ta'ala yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat ay kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah
di pagi hari kita bisa bertemu, bersua, bermuajahah, bersilaturahmi dalam rangka memenuhi kewajiban kita sholat subuh, kemudian dilanjutkan dengan kewajiban thalabul ilmi, yang mana kita berharap kepada Allah mudah-mudahan ilmu yang akan kita pelajari nanti bermanfaat buat kita, buat keluarga kita. Mudah-mudahan dengan ilmu ini ketika kita menutup mata dalam keadaan husnul khotimah, Allah terangi kubur kita, Allah masukkan kita ke dalam surganya Jannatun Na'im. Salawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, para sahabat, para tabi'in, hingga akhirnya sampai kepada kita umatnya yang mudah-mudahan diberikan syafaat pada hari kiamat nanti. Bapak Ibu yang saya muliakan, sebelumnya saya haturkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Saya yakin Mahmudi khadimul ilmi, banyak salah, banyak khilaf selama berteman, berinteraksi dengan Bapak Ibu sekalian. Semua orang berhak merayakan Lebaran, tapi tidak semua orang berhak kembali kepada fitri atau fitrah. Mengapa demikian? Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali mengatakan ada 4 hari raya manusia atau kaum muslimin. Yang pertama hari raya kelahiran. Itu semua orang merayakan hari raya kelahiran. Yang kedua hari raya Idaini, Idul Adha, Idul Fitri dan Idul Adha. Yang kedua, yang ketiga hari raya perkawinan. Yang kelima, yang keempat hari raya kematian. Kesemua hari raya itu capeknya sama. Bapak Ibu yang punya anak baru lahiran, yang lahir istri, yang capek suaminya juga ikut begadang. Hari raya Idul Fitri atau Idul Adha capeknya sama. Puasanya sudah lewat tapi lebaran maunya tidur mulu, lemes capek. Padahal sebentar doang itu lebaran. Yang ketiga hari raya perkawinan. Kawinan itu jangan dikira nggak capek. Persiapan sebelum kawin, puncak haknya sampai selesainya itu capek. Maka dikatakan hari raya. Yang keempat hari raya kematian. Semua orang akan bertemu dengan hari raya kematian, dan ini pun capeknya sama, sakitnya sama. Sakit orang yang meninggalnya, sakit orang yang ditinggalnya, bahkan capeknya pun lebih capek daripada capeknya yang lain-lain. Semua orang bisa berhari raya, tapi yang namanya kembali ke fitri tidak semua orang. Jadi ketika kita bicara fitri atau fitrah, itu secara bahasa fitri itu orang yang cenderung melakukan kebaikan. Jadi ketika kita kembali ke fitrah atau fitri sekarang ini, kita lebih cenderung melakukan kebaikan. Orang sholat, dengan sholatnya dia mendatangkan kebaikan, dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Orang yang puasa, puasanya kembali kepada fitri atau fitrah, cenderung lebih bisa mengendalikan nafsunya. Orang yang sedekah, dengan sedekahnya itu bukan menjadi ingin disebut, tapi dengan sedekahnya justru timbul kepedulian sosialnya semakin tinggi. Ini hakikat fitrah. Kemudian diartikan sama mutasawwifin, orang-orang tasawuf atau orang-orang suluk atau tariqat, yang diartikan fitrah itu adalah amanat. Kita waktu lahir itu dalam keadaan suci tanpa dosa. Itu titipan yang Allah pengen besok kita mati kembali kepada Allah pun dalam keadaan suci juga tanpa dosa. Ini yang paling berat. Makanya Allah pertemukan Ramadan dengan harapan ketika kita puasa Ramadan, dosa kita diampunin seperti bayi yang baru lahir dari perut ibunya. Ini sekedar muqaddimah aja. Mudah-mudahan
Ramadan ini bukan Ramadan yang terakhir. Apabila yang terakhir, mudah-mudahan Allah ganti dengan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana fi ulumihi bid-darain. Al-maqalatu as-saniyatu an Abi Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu salasun la tudriku bi salasin wallahu a'lamu bi muradihi. Bermula dari Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu. As-Siddiq ini lakob, masing-masing sahabat punya lakob. Abu Bakar Siddiq As-Siddiq karena beliau ini punya lakob. Lakob itu panggilan gelar. Abu Bakar Siddiq gelarnya apa? Orang yang dipercaya. Karena ketika peristiwa Isra Mi'raj, Abu Qabil Quraisy pada nanya, ya Abu Bakar Siddiq, apakah kamu percaya dengan apa yang disampaikan Muhammad tadi malam Isra Mi'raj dari Masjidil Haram, Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha? Abu Bakar Siddiq bilang, aku percaya. Kalau yang mengatakan Muhammad lebih dari itu pun aku pasti akan tetap percaya. Makanya dikasih gelar As-Siddiq. Ada sahabat Ali karamallahu wajhah. Itu kenapa? Beliau belum pernah melihat kemaluannya. Ada Sayyidina Umar punya gelar apa? Al-Faruq, yang membedakan antara yang hak dan yang batil. Ada lagi yang gelar satu lagi siapa? Sayyidina Utsman. Itu terkenal dengan penyusunan Al-Qur'an, Ushab Utsmani. Jadi masing-masing punya gelar. Di sini boleh nggak punya lakob, punya gelar? Boleh, asal gelarnya yang bagus. Misalnya ada Pak Haji Bambang punya gelarnya apa? Al-Awail, suka datang paling awal ke masjid. Boleh kasih gelar seperti itu. Atau bahasa dulu zaman pesantren dibilang cocok masjid. Kenapa? Masjid mulu. Nah itu seperti itu. Tapi yang bagus-bagus itu boleh. Salasun la tudriku bisalas. Ada 3 perkara yang tidak dicapai dengan tiga hal yang lainnya. Al-muradu minhu salasu khisal la tatlubu bi salasati asya. Ada 3 perkara hanya bisa dicapai dengan 3 perkara lain. Yang pertama, al-ghina bil muna. Kekayaan tidak bisa dicapai kecuali dengan cita-cita. Fala tahsilul ghina bal bil qismati minallahi ta'ala. Kekayaan tidak bisa dicapai dengan cita-cita, melainkan karena anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi enggak semuanya kekayaan itu orang sebab sekolah tinggi. Ada sekolahnya fisika, sekolahnya IPA, ternyata setelah nikah, setelah lulus kuliah ujiannya berat di ekonomi. Jadi hal seperti itu apa? Ada campur tangan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada kekuatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekolahnya ekonomi tapinya sulit mulu. Bisa jadi itu belum ditakdirkan. Jadi beringinan pengen kaya, bagi semua itu tidak ada larangan. Bahkan agama membolehkan, bahkan agama menyuruh. Tapi ingat, al-ghina bil muna, bahwa kekayaan itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya anugerah, hibbah, pemberian, bukan hanya sebatas karena kita pintar, karena kita kuat, karena kita dikasih kecerdasan. Nggak cukup. Kalau Allah nggak memberikan hibah atau muna atau anugerah, belum tentu orang itu bisa jadi kaya. Sebab kalau dia mengandalkan dirinya sendiri, oh memang saya pintar, oh memang saya kuat, hati-hati, bisa jadi itu menjadi pengikutnya Sa'labah, bisa jadi pengikutnya Qarun. Ketika dikasih kaya dia bilang apa? Innama utitu alal ilmin indi. Aku bisa begini karena aku bisa punya harta, karena aku punya ilmu. Itu sombong. Padahal al-ghina bil muna, kata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, kekayaan itu
tidak lepas daripada anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga apa? Boleh orang muslim, orang beriman itu kaya. Bahkan disuruh sama Nabi, al-mu'minu qawi ahabbu ilallah minal mu'minid dhaif. Orang mukmin yang kuat lebih dicintai oleh Allah daripada orang mukmin yang lemah. Lemah ekonomi, lemah akidah. Sehingga dibilang lagi, al-yadu ulya khairum min yadi sufla. Tangan yang di atas lebih bagus daripada tangan yang di bawah. Artinya apa? Memberi lebih bagus daripada menerima. Ngajarin orang mukmin itu diajarin sama Nabi suka memberi. Kenapa? Itu tukang memberi, tukang ngasih itu mulia. Artinya apa? Boleh orang mukmin kaya. Ketika orang itu datang kefakiran atau miskin, orang mukmin atau fakir, bisa jadi bisa mengantarkan kepada kekufuran. Sayyidina Ali mesen kadal fakru ayyakuna kufron. Kefakiran itu bisa mengantarkan seseorang menjadi kufur. Makanya Al-Quran ngajarin, wal yakhshal ladina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu 'alaihim falyattaqullah wal yaqulu qaulan sadida. Hendaknya kamu takut kalau meninggalkan generasi setelah kamu, setelah kita meninggal dunia, kita yang tinggal generasi-generasi yang lemah imannya, lemah ekonominya. Itu yang ditakutkan. Makanya justru dipersiapkan. Lihat para nabi kira-kira kerja enggak? Ternyata para nabi itu bekerja. Nabi Muhammad sama Nabi Ibrahim itu apa kerjanya? Dagang. Nabi Nuh, Nabi Zakaria itu apa kerjanya? Tukang kayu. Kalau kata kita sekarang tukang mebel. Terus Nabi Idris itu kerja apa? Tukang jahit. Nabi Musa itu kerja sama Nabi Syuaib. Kemudian Nabi Daud walaupun seorang raja, tapi Nabi Daud kerja juga suka bikin pembuat baju besi. Kenapa para nabi disuruh pada kerja juga? Ini ada hikmah, ada teladan bahwasannya kita disuruh nyari nafkah yang halal. Ustadz pun boleh nyari nafkah, ustadz kaya boleh. Apa ustadz harus naik sepeda aja? Boleh naik mobil bagus. Sehingga orang mengangkat derajat. Oh, jadi ustadz bagus. Ternyata nggak mesti harus kaku. Mengangkat derajat semua, asalkan dengan cara yang halal. Nabi mengembala kambing, Nabi Muhammad, Nabi penutup para nabi. Buat apa? Agar sekalipun Anda seorang ustadz gak usah gengsi, gak usah malu, agar lebih tawadu. Itu seperti itu sekalipun bukannya seorang guru. Kemudian diajarkan suruh nari nafkah agar tabah, dan lelahnya itu melatih kesabaran juga ketabahan. Jangan dikira ketika lagi capek itu tidak ada apa-apa. Itu ada dilatih kesabaran, itu ada dilatih ketabahan. Bahkan saking capeknya itu Nabi bilang, kata Nabi alladzi makna dalam hadisnya, inna minal dzunub dzunuban la yukaffiruha wala bisolat wala bisawin wala bizakatin atau bihajin qattun illa rajulun bikasbi yadai. Ada satu dosa yang gak bisa ditebus dengan pahala apapun, sholat, puasa, sedekah, kecuali apa? Seorang laki-laki yang mencari nafkah, tadi malam dia kecapean, letih, itu dosanya rontok, gugur, diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Dia capek, dia letih, dia tabah, dia sabar. Tuh para suami, tuh para kepala rumah tangga sampai seperti itu. Kemudian bekerja itu untuk ada ibadah. Jadi dari sini al-ghina bil muna,
orang yang kaya itu harus dengan ikhtiar juga. Selain daripada anugerah dari Allah, dapat disimpulkan bahwasanya kekayaan bukan sekedar hasil dari cita-cita atau usaha kita sendiri, semata-mata adalah anugerah dari Allah. Kemudian kekayaan adalah ba'dun mina rizki, sebagian daripada rezeki yang diberikan kepada manusia sesuai dengan mikdar. Apa mikdar? Dengan kebutuhannya. Sehingga kata Al-Quran, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar, segala sesuatu diberikan sesuai dengan mikdar atau takdirnya. Jadi yang kayak kita misalnya dikasih sebulan berapa juta, yang lain bisa sampai ratusan juta, urusannya beda-beda. Yang sampai ratusan juta mungkin belum bisa langsung tidur kalau ngantuk. Kalau kita menempel di kasur, nempel di pintu atau nyerendek di tembok, langsung tidur. Kenapa? Urusannya beda. Kenapa nggak dipikirin berat kayak mereka yang duitnya miliaran, di luar belum bayar utang, ada tagihan sekian. Lah kita nggak ada tagihan kayak begitu. Baru nempel aja di kasur, baru nempel aja di bangku, langsung tidur. Kenapa? Nggak terlalu berat. Mereka urusannya berat. Mau tidur pun kadang-kadang mungkin pakai obat dulu. Mau tidur pun kadang-kadang masih ada perasaan takut. Itu seperti itu. Sehingga kata Al-Quran, itu tidak lebih daripada kekayaan itu, anugerah dari Allah yang Allah berikan sesuai dengan mikdar dan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadarin, segala sesuatu Allah ciptakan sesuai dengan mikdarnya. Makanya kesimpulan berikutnya, kekayaan adalah hasil usaha. Jadi mengajarkan untuk berusaha sungguh-sungguh, bekerja keras agar dapat rezeki yang halal. Karena kedudukan kekayaan itu tidak lepas daripada peran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sebaliknya, kekayaan itu amanat. Jangan dikira itu nggak ada tanggung jawabnya. Tanggung jawab kekayaan atau harta lebih banyak. Makanya dalam sebuah hadis disebutkan, la tazulu qadama abdin hatta yus'alu an arbati asya'in, belum kering orang nganterin mayat kita masuk ke kubur, hatta yus'alu an arbati asya, sampai ditanya 4 perkara. Wa an badanihi, badannya dipakai buat apa? Wa an umrihi, umurnya dipakai buat apa? Wa an ilmihi bima fa'al, ilmunya diamalin buat apa? Wa an malihi bimaktasabahu wa fima anfaqahu, hartanya dibelanjakan dari mana, didapat dari mana, dibelanjakan kemana. Coba sekarang, udah pernah kita hitung selama puluhan tahun kita hidup, ngitungin harta dapat dari mana, dibelanjain kemana? Pernah nggak kita? Itu pertanyaannya paling banyak. Belum terhitung telapak kaki yang nganterin mayat kita, malaikat langsung nanya. Yang ngomong tangan kita, mulut kita dikunci. Makanya yang berharta itu ujiannya pun lebih berat, pertanyaan pun lebih banyak. Lihat Nabi dalam salah satu doanya, Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan. Ada yang mau ngamalin doanya? Mau nggak doa dari Nabi? Ya Allah, hidupkan saya dalam keadaan miskin, mati dalam keadaan miskin juga. Mau? Kenapa? Wasyurni bi zumratil fuqara, bangkitkan aku bersama orang-orang fakir. Kenapa? Kalau orang miskin itu hisabnya kagak banyak, jarak ratusan tahun, bukannya 100, 200 sampai 500 tahun jaraknya, itu hisabnya lebih banyak. Makanya pantas Abdurrahman bin Auf ketika dibilang, Abdurrahman bin Auf, kamu mau masuk surga tetap, cuma masuk surganya belakangan. Emang kenapa? Hartanya banyak, jadi dihisapnya lebih lama.
Akhirnya apa? Abdurrahman bin Auf disedekahkan tuh hartanya 3/4-nya. Kebun kormanya disedekahkan. Lalu apa setelah itu? Disisain dengan harapan apa? Hisabnya biar ringan, dia sedikit. Sisa yang 1/4 itu hartanya itu. Tiba-tiba ada raja dari Yaman datang nyariin korma busuk. Yang punya korma busuk cuma Abdurrahman bin Auf. Itu korma harganya berlipat-lipat. Dibeli karena buat obat. Raja dari Yaman. Akhirnya apa? Abdurrahman bin Auf kaya lagi. Nah itu seperti itu hisab itu. Saking pengen barengan sama Rasul waktu itunya, ternyata apa? Orang yang berharta hisabnya lebih banyak. Wa qala musannifu rahimahullah wa nafa'ana fi ulumi fid dharaini asyababu bil khidabi. Kemudian 3 perkara tidak datang kecuali dengan perkara yang lain, yaitu asyababu bil khidabi. Keremajaan tidak dapat dicapai kecuali dengan disemir. Wal muradu bihi fala yahsilu syababu bi khidabi sya'ri bil hina wa nahwahu. Dan keremajaan itu tidak dapat dikembalikan kecuali dengan menyemir uban atau dengan yang lainnya. Jadi ini dikasih contoh pakai uban. Jadi orang itu kalau mau remaja, mau kelihatan muda lagi, ada yang disemir dengan uban. Ini contoh aja. Padahal ini tanbih. Apa tanbih? Peringatan. Dalam Al-Quran Allah itu berfirman, Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibah yakhluqu ma yasha wa huwal alimul qadir. Jadi dalam Al-Quran Allah ngingetin kita tanbih. Allah yang sudah menciptakan kamu dari lemah. Kita lahir dari perut ibu kita lemah tuh, bayi. Ada bayi baru lahir bisa jalan, ngomong aja nggak bisa ngomong kecuali tertentu yang Allah pilihkan. Kemudian dari lemah kuat. Summa jala min ba'di quwwah dha'fan. Setelah kuat remaja lemah lagi. Orang kalau udah tua itu lemah lagi. Bahkan seperti anak kecil lagi. Wa man nu'ammirhu nunakkishu bil khalqin afala yaqilun. Yang dipanjangkan umurnya dikembalikan ciptaannya seperti anak kecil. Bapak masih remaja gagah jalan naik motor ke puncak nggak pakai jaket kuat. Setelah tua bangun tidur nggak bisa langsung bangun, pegangan dulu, jalan pegang-pegang pelan-pelan ke kamar mandi. Nggak kayak lagi masih muda, kebelet masih kecil, kebelet masih bisa jalan. Udah gede, udah tua, lemah lagi, pelan-pelan jalan. Masih kecil makan di kasur, udah tua pun makan nggak mustahil di kasur. Itu seperti itu. Wa ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibah. Menjadi orang yang tua, yakhluqu ma yasha. Allah yang menciptakan seperti itu sehendaknya. Allah Maha Tahu, Allah Maha Berkuasa. Jadi ini ayat mengingatkan manusia ada fase-fase yang akan dilalui. Jadi fase manusia itu pertama lahir dari ibunya, lemah, kemudian kecil, tidak ada kekuatan, kemudian menjadi besar. Bayangin masih kecil itu makan itu nggak langsung makan kita. Dari susu makan pisang yang paling lembek, gedean dikit, ada tadarus, ada tahapannya. Kemudian menjadi gede, menjadi besar, hingga menjadi anak, setelah itu menjadi balik. Masa puber sampai menjadi pemuda, inilah yang dimaksud dengan keadaan kuat. Kemudian kurang lagi dengan menua. Nah, itu makanya kata Nabi, man atat alaihi arba'una sanah. Kalau udah 40 tahun itu udah hati-hati. Udah mulai ada kiriman, udah mulai ada penyakit. Mulai berkurang, mulai menua. Lalu menjadi lanjut usia,
disitulah masuk fase yang lemah. Ada yang dipikunin, ada yang kuat, ada yang pikun, bahkan gerakannya pun sampai kekuatnya pun sudah mulai lemah. Wasyaiba, kemudian menjadi lemah, rambutnya mulai putih beruban. Nah, kan kalau udah putih beruban menunjukkan orang itu sudah mulai lemah. Kita mau sombong apa? Sekarang ada nggak yang bisa menolak tumbuhnya satu helai uban di kepala kita? Itu udah 40-50 mulai itu ada uban tuh, nggak ada yang mampu nolak. Bahkan sifat lahiriah dan batinnya pun sudah menjadi lemah juga. Lihat orang semakin tua itu kadang-kadang kalau nggak ditambah-tambah terus keimanan itu tingkat sensitifnya lebih berat, mudah tersinggung, mudah cepat marah. Kalau udah cepat marah itu saraf-saraf itu putus, dan putus itu nggak akan balik lagi. Kalau udah nggak akan balik lagi, itu yang mengantarkan sakit yang berat, bisa jadi stroke, darah tinggi. Nah itu seperti itu. Kenapa? Sudah mulai lemah. Seperti tadi kita bilang, dipanjangkan umurnya, dikembalikan ciptaannya seperti anak kecil. Anak kecil, oh lagi main diambil mainannya, marahnya luar biasa. Sampai seperti itu. Tsumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan dha'fan wa syaiba yakhluqu ma yasha. Kemudian Allah menjadikan kamu sesudah kuat lemah dan berubah dan menciptakan apa yang Allah kehendaki. Artinya apa? Allah itu berbuat sesuatu atas kehendaknya. Allah yang ngatur. Jadi ayat ini tanbih. Apa tanbih ini? Artinya peringatan. Manusia akan tua. Ketika akan tua akan ditandai dengan syaibah, ada uban. Uban itu pesan kematian. Kalau udah seperti itu, tubuh fisik lahir batin sudah mulai lemah. Sehingga kata Nabi, kalau udah seperti itu belajarlah kita zuhud. Sebab kata Nabi diingetin, yukbaru ibnu Adam wa yukbaru mahu ibnaini, hubbul mal wa tulul umri muttafaqun alaihi. Anak Adam akan tua. Ini kita nih bakal tua semua. Tapi kata Nabi, wa yabqa ma'ahu itnaini, ay wa yukbaru ma'ahu itnaini. Namun ada dua pun itu mengiringi, atau ada dua perkara yang masih kekal kalau udah tua. Apa? Hubbul mal. Orang udah tua boleh tua, tapi sama harta masih cinta, betul gak? Sekarang bapak udah pensiun usia 58. Dulu bagian ahli melobi-lobi tanah misalnya, ditawarin, Pak ada tanah di Solo, bisa nggak ngebebasin, ada orang yang bapak kenal Solo. Padahal udah pakai kursi roda, siap bangun gak tuh? Kenapa? Boleh tua, tapi kata Nabi sama harta manusia nggak ada yang tua. Jangan dikira orang udah tua masih nggak kepengen harta, masih kepengen kalau nggak ada filternya itu. Bahkan kadang-kadang nauzubillah bisa jadi diistidrot, dimudahin, digampangin terus aja, akhirnya lupa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu inget ditanbih sama Allah. Dari tua, dari lemah, kuat, kelemah lagi, terus ada uban makin lemah lagi. Tapi dua perkara, hubbul mal wa tulul umri, cinta sama harta dan tak pengen punya umur panjang, itu nggak mau hilang orang. Sebab penyakit orang kalau udah cinta sama harta itu terkena penyakit wahan, hubbu dunia wa karahiyatul maut, cinta dunia dan takut mati. Itu akhirnya pengen punya umur panjang, baru batuk sedikit, ini batuk rada-rada kayaknya lain, nggak sembuh-sembuh, udah lama ini, jangan-jangan batuknya sakit jantung ini. Wah,
Kenapa? Karena dia punya harta, khawatirannya tinggi, ditinggalnya pun takut. Ini yang seperti ini nggak terasa. Ditanbih, manusia boleh tua, anak Adam boleh tua. Ingat juga, wayak baru mahu ini, ingat juga, itu mengiringi kepada kamu, dua itu tetap mengiringi kepada kamu dan tidak akan lepas. Apa itu? Cinta harta dan pengen punya umur panjang. Mohon maaf, ada kalanya orang yang berlebih harta itu pengennya punya umur panjang. Betul? Ada seperti itu. Mereka yang terkena penyakit wahan. Kemudian bagaimana tadi orang pengen muda bil khidab? Apa di hidup itu? Dipakein pewarna rambut. Bagaimana hukum mewarnai rambut? Dalam kitab Fikih Islami, Syekh Profesor Dr. Wahbah Zuhaili itu mengambil kesimpulan, wa ammal khidaba syari bil ahmari wal asfari wal asud wa ghairu dzalik minal anwal alwan fa huwa jaizun illa inda Syafi'iyah fa innahu yuhramu al khadab bis sawad wa qala ghairuhum bil karahati faqat. Jadi hukum mewarnai rambut dengan warna merah, warna kuning, warna hitam dan warna apa aja daripada warna itu boleh, illa inda Syafi'iyah, kecuali pengikut Imam Syafi'i. Bukan Imam Syafi'inya, para pengikut-pengikutnya. Mungkin dulu pada zaman Imam Syafi'i belum ada pewarna. Kecuali pengikut Syafi'i, fa innahu yuhram, maka sesungguhnya diharamkan mewarnai atau mewarnai rambut dengan warna hitam kalau sudah ubanan. Wa qala ghairuhum, dan berkata yang lainnya bil karaha, cukup dengan makruh saja. Wa qala An-Nawawi rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana fi ulumi fid dharaini wasihatu bil adawiyah. Kemudian perkara yang berikutnya, kesehatan tidak akan dicapai kecuali dengan obat-obatan. Wal muradu minhu fala tahsilu sihab bin nafsi adawiyah bal bisyifa'illahi ta'ala. Maksudnya apa? Kesehatan itu tidak dapat diraih dengan obat-obatan semata, bal bisyifa'illahi ta'ala, akan tetapi hakikatnya yang menyembuhkan adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi apabila kita sakit, kita berobat, bukan berarti obat yang nyembuhin, hakikatnya Allah yang nyembuhin, obat itu ikhtiarnya saja. Jadi ketika kita bicara sehat, kedudukan sehat dalam Islam itu merupakan nikmat terbesar setelah iman. Kok bisa? Sebab dalam sebuah hadis Nabi mengatakan, nikmatani mahmudun fi makathirun bainan nas as-sihah wal warok. Ada dua nikmat yang banyak dilupain manusia. Nikmat sehat. Nikmat itu sehat baru terasa mahal ketika sehat itu dikurangin atau diambil. Coba ibu bangun tidur sariawannya segede gundu, repot gak? Padahal baru sariawan segede gundu, pada putih, sakit itu kan sakit, baru terasa. Oh betapa sehat busi ini mahal ya, lidah ini mahal. Sariawan aja udah repot. Atau bangun tidur leher kaku, gak bisa bergerak, bantal disalahin, salah bantal, padahal nikmat lagi dikurangin. Nyabut gigi, nikmat, gigi baru terasa nikmat kapan? Ketika masih ada, tapi gak dijaga. Giliran diambil, udah dicabut, bayar lagi, hilang lagi gigi. Nikmat itu. Sehat berarti nikmat, tapi banyak orang yang melupakan. Wa in ta'udu nikmatallah la tusuha. Kamu ngitung nikmat gak bakal sanggup.
Jaga tuh dikasih nikmat sehat, mumpung masih sehat saya mau ke masjid lah. Makanya itu setelah iman, nikmat anugerah terbesar setelah iman. Nikmatani makmunun bima kasirun bainan nas. Dua nikmat yang banyak dilupakan manusia, nikmat sehat dan nikmat waktu lapang. Ini waktu baru berharga kalau kita kepepet. Makanya sering saya sampaikan, wal asri, demi masa, wawnya waw kosam, Allah bersumpah. Buat apa waw kosam sini? Ternyata ngapain Allah sumpah demi waktu? Itu tupidu jalalah, menunjukkan Allah itu maha perkasa, karena sampai saat ini nggak ada orang yang bisa mengembalikan waktu. Kalau ada yang bisa mengembalikan waktu, yang barusan tadi tidur pada melek, yang barusan tadi mati pada bangun, bisa nggak seperti itu? Nggak ada. Allah maha perkasa, makanya disuruh jaga kesehatan. Ada beberapa tuntunan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya kesehatan itu amanat titipan dari Allah, disuruh dijaga. Jadi diajarin tuh makan yang baik-baik, minum yang baik-baik. Kulu min thayyibati ma razaqnakum. Jadi makan yang baik-baik itu apa artinya? Makan dari yang halal, makan yang tidak bikin sakit badan kamu. Seperti apa Nabi ajarin? Makan berhenti sebelum kenyang. Itu seperti itu. Bahkan makanan halal itu membentuk karakter seseorang. Kata Imam Abu Hamid Al-Ghazali, yang dimakan halal keluarnya perbuatan yang baik juga dari hasil yang halal. Bahkan pernah dijalani sama Imam Syafi'i. Imam Syafi'i datang ke rumah Imam Malik, gurunya Ahmad bin Hambal, datang nginep situ. Barang nginep, Imam Syafi'i makannya banyak. Habis makan masuk kamar langsung tidur. Habis tidur bangun langsung ke masjid, kagak wudhu lagi. Ini anaknya Imam Malik yang perempuan protes sama Imam Ahmad bin Hambal, ayah ini Imam Syafi'i yang terkenal, aku nggak simpati ayah, aku ngintip ayah. Kenapa? Imam Syafi'i habis makan tidur, habis tidur ke masjid, sholat langsung sholat, itu nggak wudhu lagi, terus ke masjid lagi ayah. Imam Syafi'i lewat, tuh tanya tuh sama Imam Syafi'i ditanya, kata Imam Syafi'i apa? Saya makan di rumah ayahmu ini. Ayahmu ini orang baik, yang dimakan pasti dari hasil yang halal. Bagiku, kata Imam Syafi'i, makanan yang halal itu adalah obat. Makanya kalau bapak ibu ke rumah kiai, ke rumah guru dikasih makan, makan tuh yang banyak, insya Allah halal itu. Tapi ulama pewaris Nabi, bukan ulama yang menjual warisan Nabi. Ya, tuh yang begitu itu kasih makan ke rumah kiai, datang makan apa aja, makanan yang banyak itu obat, kata Imam Syafi'i. Yang kedua, kenapa saya semalam tidur? Saya bukannya tidur, saya mata saya merem tapi hati saya nggak tidur. Masya Allah. Ada kita tidur tapi hatinya nggak tidur, kita mengorok semuanya. Itu nggak tidur hati saya, mata saya cuma pejam doang. Saya melihat Al-Quran seperti berjalan, hadis seperti jalan di depan mata saya. Saya baca, alhamdulillah ratusan masalah selesai pada saat itu dalam satu malam. Dan kenapa saya nggak wudhu lagi? Karena wudhu saya belum batal. Bayangin dari habis Isya sampai subuh, menjelang subuh masih sempat tahajud, masih sempat ke masjid, hampir kesiangan, hampir terlambat berjamaah itu. Kenapa? Masih punya wudhu Imam Syafi'i. Ada kita kayak begitu. Ini makanan yang halal yang membentuk seseorang. Makanya jangan heran kalau ada anak suka berantem, jangan disalin anaknya. Tanya juga kita, saya kasih makan apa nih anak ya? Kalau diajak sholat gampang, ibadah gampang, di masjid kagak rame, atau rame bikin gaduh, tanya saya kasih makan apa anak saya. Itu belajarnya, kita introspeksi diri sendiri, karena makanan membentuk. Kemudian Nabi ngajarin makan minum jangan berlebihan. Kulu washrabu wala tusrifu, atau Nabi ngajarin berhenti sebelum kenyang.
Ini ternyata yang pakai orang program-program diet. Saya pernah sama orang yang ikut komunitas diet. Gimana bisa diet begini Pak? Gampang. Nabi udah ngajarin berhenti sebelum kenyang. Caranya gimana saya paham. Ketika nyendok, nyendoklah sedikit dulu. Sebab kalau udah nyendok yang kedua, itu ada dua kemungkinan. Bisa males, bisa gak enak diliatin orang. Enggak begitu. Sederhana. Ternyata apa? Caranya dari hadis Nabi. Tinggal kita tekniknya seperti apa. Makan madu itu Nabi terbiasa buat stamina, bahkan buat panas itu madu. Apalagi madu Yaman itu bagus banget. Korma, Nabi itu kalau buka makan korma. Ada apa dengan korma? Jadi saya pernah baca dalam riwayat Imam Ad-Dailami. Saya lupa matannya itu. Jadi kita makan korma, perut kita lagi kosong. Contoh lagi puasa atau lapar atau bangun tidur. Itu bangun tidur makan korma satu butir aja. Itu nggak sebutin korma apa aja. Ternyata korma yang kita makan dalam keadaan lapar bangun tidur, apalagi waktu buka puasa, itu mampu membunuh cacing-cacing yang ada di perut kita. Jadi kalau seperti itu apa? Cacing-cacing itu bisa dibunuh. Mungkin ada yang anak cacingan atau kita ada yang sakit, darah tinggi atau apa atau gula. Ternyata korma itu bisa membunuh cacing asalkan makannya ganjil. Itu Nabi ngajarin. Sehingga dikatakan karena Rasul sallallahu alaihi wasallam yaftiru ala ratabat. Nah, rotob itu korma yang ada gagangnya. Apa yang ada tangkainya. Itu namanya korma mengkel. Itu yang bagus lagi. Qabla ayyusalliya, sebelum makan. Kemudian puasa, mungkin Senin Kemis, mungkin Daud, itu Nabi bilang sumu tasihu, kamu berpuasa niscaya kamu akan sehat, dan menjaga kesehatan mental dengan berzikir atau riyadhah. Zikir la ilaha illallah, tidak ada kekuatan dari Allah, la ilaha illallah, tidak ada yang maha rahman kecuali Allah. Itu seperti itu. Fala tahsiha illa binafsi adwiyah, tidak cukup sehat itu dengan hanya karena obat. Bal bisyifaillahi ta'ala, akan tetapi sehat itu tidak lain adalah kesembuhan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi maksudnya apa? Islam ngajarin kita sakit itu ngajarin bahwasanya yang menyembuhkan itu Allah. Wa idza maritu fa huwa yashfin. Makanya disuruh ketika minum obat suruh berdoa. Kenapa? Sifat Allah itu syafi, yang menyembuhkan, dan meyakini kesembuhan dari Allah. Namun disuruh berikhtiar. Sebab kenapa? Rasulullah sendiri berikhtiar ketika berobat. Apa kalau pernah sakit? Pernah. Jadi dalam kitab Riyadhus Shalihin, sakitnya Rasulullah itu panas, bahkan panasnya berkali-lipat daripada kita. Kita mungkin panas 36, 37 atau 40. Rasul sampai berlipat-lipat panasnya Rasul. Sebab sahabat pernah megang. Kenapa? Itulah keadilan Allah. Itulah rahmat Allah. Nabi dikasih kelebihan banyak. Ketika sakitnya pun lebih beda dengan kita. Itu seperti itu. Nabi berusaha minum madu. Itu seperti itu. Kemudian berobat menunjukkan tawakal. Dan jangan lupa, lagi sakit itu sodako. Sebab kata Nabi, ini yang sering kita lupain nih, dawu mardokum bis sodakotin, obatin sakit kamu dengan sodako. Ini kadang-kadang lupa, masuk rumah sakit ratusan juta, tapi gak diajarin dengan sedekah. Puluhan juta, gak dengan sedekah. Ini saya diajarin, yakin gak yakin, percaya gak percaya, tapi saya suka ada yang datang nanya ke saya. Jadi dulu pernah ada Baghdad, seorang alim itu punya murid. Muridnya itu paling pintar, duduknya paling depan. Suatu ketika muridnya itu nggak datang dalam majelis itu. Ditanya,
Kamu kemarin kemana nggak datang? Kalau kata kita, saya habis dipanggil sama Allah. Wah, hebat amat. Emang Anda siapa? Saya jin dari bentuk manusia. Apa buktinya kalau kamu jin? Saya akan bocorkan coba. Besok akan ada turun penyakit yang tidak ada obatnya, belum ada obatnya. Akhirnya apa nih? Orang alim ini semua harta disedekahkan. Besoknya datang lagi, kok nggak turun bala Tuhan? Bukankah Nabi pernah bilang sedekah itu dapat mencegah bala? Bukankah Nabi pernah bilang dawu magdokum bisodakoh, obatin sakit kamu dengan sodakoh? Allah nggak jadi turunkan bala buat Tuhan karena Tuhan sudah bersedekah. Itu seperti itu sedekah itu. Makanya sedekah ada waktu-waktu yang bagus, walaupun semuanya bagus. Nih, kalau kita simpulkan, sedekah pagi itu didoakan malaikat. Allah mati munfikon talafa, Allah mati mumsikan, Allah mati munfikon talafa, Allah mati mumsikan halaka. Ya Allah, yang sedekah subuh nih kasih ganti berlipat-lipat. Yang nggak mau sedekah subuh padahal dia punya habis itu hartanya, itu malaikat yang doa. Sedekah malam, pernah suatu ketika Nabi Ibrahim kedatangan muridnya atau kaumnya, tanya sama malaikat, itu siapa? Muridku, besok jamaahku, umatku, besok dia udah mati. Ternyata masih hidup. Manggil tuh, ya Allah tolong panggilin tuh Israel, kayaknya salah tuh kemarin kalau kata kita. Datang tuh Israel atas izin Allah, dibilang betul dia nggak salah. Kenapa dia tadi malam sedekah? Sedaqatul mar'i tadfa'u ma tatasu'i wa tazidu fil umri. Sedekah seseorang dapat mencegah mati dalam keadaan su'ul khotimah dan bisa panjang umurnya. Panjang di sini bisa jadi makna hakiki, bisa jadi makna majazi. Hakiki benar-benar Allah panjangkan umurnya, dipanjangin umurnya 70 tahun ditambah. Majazi bisa jadi orang yang sudah mati tapi kebaikannya masih disebut. Makanya kata Imam Asy-Syauqi, innamal mar'u ahaditsun ba'dahu fakun hadisan hasanan lima wa'a. Manusia baru dikenang kebaikannya nanti kalau sudah meninggal dunia. Wallahu a'lamu bimuradihi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa fa'ala ya karim ya jalal wal ikram. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minal amwat. Allahumma arham ummata Muhammad, Allahumma ighfir ummata Muhammad, Allahumma aslih ummata Muhammad, Allahumma barik an ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghits, ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghits, aslih lana sya'nana kullaha wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Allahumma ansuril Islam wal muslimin wal mujahidin fi Palestin. Allahumma arham syuhada al muslimin alladziina qutilu jihad fi sabilik, innaka ni'mal mawla wa ni'man nasir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah